Kemudian yang ketiga, wa mustahidun jahilun, dan ahli ibadah yang bodoh. Kenapa kok gitu? Orang yang ahli ibadah kemudian rajin sholat, puasa dan sebagainya tidak punya ilmunya, kadang-kadang keliru. Kalau keliru masyarakat ya percaya saja, oh itu loh Mas Ruslan itu rajin puasa, rajin sholat dan sebagainya. Padahal dia itu kadang setelah subuh sholat, padahal setelah subuh tidak boleh sholat, harus nunggu dulu sampai matahari terbit sampai duha, baru boleh sholat duha. Setelah subuh pas kan tidak boleh sholat. Ketika matahari terbitnya tidak boleh sholat. Tapi orang-orang karena melihat dia sholat, oh berarti boleh. Nah ini namanya orang ahli ibadah yang bodoh. Ikut sebagian ulama, apa itu bodoh dalam hadis ini? Dalam hadis ini yang dimaksud bodoh itu adalah Anda masuk ke dalam suatu urusan tapi tidak punya ilmunya. Itu namanya bodoh. Jadi misalkan Anda mau ngajar ilmu nahwu sorob, tidak pernah ngaji nahwu sorob, belajarnya cuma di internet, ya maka bodoh lah. Nah gitu. Nah, kalau Anda lihat sekarang, ya kalau kita tidak bicara ustadz dari pondok ya, kita bicara dengan ustadz-ustadz yang bukan dari pondok. Suruh tasrif, rata-rata tidak bisa. Padahal tasrif itu salah satu ilmu penting. Ikut sebagian besar ulama, orang-orang atau ustadz-ustadz yang berfatwa itu syarat-syaratnya harus mirip dengan mustahid. Salah satu syarat dari mustahid itu adalah bisa bahasa Arab. Minimal tahu nahwu, sorob, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tidak tahu sorob, kemudian ngajar ilmu agama ya gimana? Itu namanya dolun ba'dulu. Sudah salah menyalahkan orang lain. Ya toh, sudah sesat menyesatkan orang lain. Jadi harus hati-hati. Karena itu Rasulullah mengatakan di akhir zaman itu ilmu itu akan dicabut sama Allah. Cara mencabutnya gimana? Bintizail ulama, dengan mencabut nyawa para ulama-ulama yang ahli. Maka ketika orang-orang ahli ulama itu sudah meninggal dunia, maka tinggal orang-orang yang ilmunya pas-pasan semacam saya. Jadi kadang kalau kebetulan takabur, ya jawab sebisa. Tidak tahu jawab sebisanya. Contoh yang paling sering kita temukan itu Mama Dede. Mama Dede itu kadang menjawab itu sak kenanya. Lihat. Nah, contoh semacam ini. Dia mengatakan orang berdagang itu untungnya tidak boleh lebih dari 10% atau 2,5%. Jadi kalau 10.000 ya paling enggak untungnya 2.500. Nah, ini tidak punya ilmu. Kenapa sangat tidak punya ilmu? Baca sejarah. Kanjeng Nabi ketika pergi berdagang ke negara Sam, modalnya ketika pulang itu untungnya berlipat ganda. Kalau ikut Mama Dede, untungnya sedikit. Tidak mungkin berlipat ganda. Abu Bakar, ketika dia datang ke Madinah, hijrah, mau dikasih harta, bukan Abu Bakar, siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Ketika dia datang ke Mekah, Madinah, berhijrah sama saudara Islamnya, mau dikasih rumah, mau dikasih istri, dikasih harta. Abdurrahman bin Auf tidak mau. Tunjukkan saya pasar saja. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ditunjukkan di pasar, satu hari jadi orang kaya. Kalau untungnya tidak berlipat ganda, ya ikut Mama Dede jadi kaya. Contoh lagi, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah seorang sahabat yang sufi. Kalau bisa sufi semacam itu, beliau itu ketika mau bangun rumah, tanya sama tukangnya, Pak Tukang, kamu tahu rumah idaman saya itu gimana? Oh, saya tahu, Pak Abu Dzar. Rumah idaman jenengan itu kalau Anda berdiri, sirah jenengan kebentuk. Ketika sampean tidur, pas. Jadi kaki sama kepalanya pas. Wow. Jadi tingginya Abu Dzar, lebarnya panjangnya ya setubuh Abu Dzar tadi. Kerjaannya apa? Kerjaannya itu sahabat Abu Dzar itu bikin tikar. Modalnya itu kalau tidak salah 1 dinar. Ketika dia ke pasar, tikar anyamannya itu dijual 3 dinar. Berarti untungnya berapa? Untungnya 200%. Oh, tidak ikut Mama Dede. Mama Dede kan 2,5% atau 10%. 200%. Ketika
sudah laku, yang 1%, yang 1 dinar dijual, dibelikan bahan bahan untuk tikar lagi. 1 dinar dikasihkan istrinya untuk makan. 1 dinar disedekahkan. Jadi satu hari Abu Dhar cuma bikin 1 tikar, tidak pernah lebih. Nah, ini sahabat yang sufi saja untungnya 200% ketika jualan tikar. Maka saya heran, kenapa Mama Dede kok bikin tidak boleh lebih dari 10% atau 2,5%? Ilmu dari mana itu? Kalau tidak ngawur, ya, kalau tidak ngawur. Kita kembali lagi. Jadi kita katakan sekarang banyak ustadz-ustadz yang belum saatnya berfatwa, ilmunya masih kurang, tapi karena terkenal, karena masuk TV. Kan Anda masuk TV ditanya, Mama Dede, kamu hukumnya ini gimana? Wah, enggak tahu, enggak mungkin, enggak laku nanti. Karena ustadz yang semacam itu biasanya enggak laku. Padahal itu adalah bilang tidak tahu itu adalah separuh daripada ilmu. Separuh daripada ilmu itu bilang tidak tahu. Kita kembali lagi. Jadi hadisnya Afatuddin salah satu ini adalah hadis yang yang lemah. Hadis yang lemah, dilemahkan oleh Masyuti dan yang lainnya. Tapi boleh dipakai Fadlul Amal.